Halo teman-teman Arsitek UB. Kita ketemu lagi di teras rumah episode 10. Dan sekarang Yesu, Mas Ari Indra, the real one of AI nih, Mas AI. Tahu nggak teras itu apa teras? Apa Mas? Tangga. Tempat rasa Jadi saya adalah tamu ke 10 betul ke 10. Dan ini benar-benar di teras Mas. di tangga. Oh di tangga. Jadi Jadi rasa taras ke 10 tangga rasa tangga rasa-rasa. Kita mulai rasa-rasa apa nih Mas? di. Menantang. Loh, yang nanya jenengan ada saya nih. Boleh tanya. Jadi angkatan Anda cukup kompak nggak? Bukan kompak. Loh iya dong. Misalnya kayak kumpul-kumpul gini, berapa orang yang datang? Berapa persen? Angkatan saya tuh 47%. 47%. Ya, jadi kalau total tuh jumlahnya 28 dari 50 orang. Wih, angkatan berapa sih? 90. 90 angkatan. 94 berapa orang yang datang? 94 sekitar Lah, paling 35. tak percaya. Kan panitianya dari panitia tuh. Lumayan. Soalnya tadi ada beberapa angkatan yang hanya datang 2, 3. Banyak angkatan yang terjerai-berai. Wih, terjerai berat. Ya. Itulah kenapa kita ngadain musyawarah nasional Ikatan Alumni Dan Arsitek. itulah kenapa kita mengadakan ini teras toh. Iya. Kan ono sing dirasani. Ketuanya di lantai. Iya. Teman-teman, ini baru pembukaan nih. Baru pembukaan saya udah dikojloki sama kakak senior. Beliau ini yang ngospek saya. Tapi saya tidak ingat pernah mengospek Anda. Sekarang kok bentuknya sama. Dulu masih culun. Oh, Sekarang dikirain sekarang episode. masih culun. Sekarang lebih culun lagi. Oke Mas Ari dari Salatiga. Saya dari Salatiga. Oh. Dari Jakarta. Ya, sekarang sudah tinggal di Salatiga. Ke Malang gampang lah. Gimana namanya? Jalan darat. Lebih dekat ke Malang. Jadi lebih banyak ke Salatiga sekarang. Lebih banyak di Salatiga. Bekerja dari Salatiga. Wih, Kalau bekerja. bekerja. Loh, apa dulu memang lama di Salatiga Mas? Waktu Pak kecil. Saya menghabiskan masa puber saya di Salatiga sampai umur 14 sampai umur 14 tahun saya tinggal di Salatiga. Jadi saya selalu berpikir saya tuh orang kota kecil gitu ya. Cah Salatiga. Solo Tigo. Sama keluarga waktu itu ya. Ya, jadi terus pindah ke Jakarta dan tidak pernah merasa sebagai orang Jakarta. Jadi hatinya tertinggal di Salatiga. Selalu tinggal di kota kecil yang sekarang sudah tercapai. Apa sih bayangan waktu Salatiga itu macam apa sih Mas yang langsung terbersit di benak gitu? Ini kan banyak yang belum pernah ke Salatiga apalagi ke Piturum ya nunggu di Ya. sama Mas Ari. Sebenarnya justru yang menarik justru malah Salatiga itu kota yang apa ya? Ya Salatiga tidak ada yang menandai khusus gitu ya, karena orang selalu berpikir Salatiga itu kota yang apa namanya? Kota pensiunan dan sebagainya. Menurut saya itu yang memang yang sengaja disembunyikan oleh orang Salatiga supaya tidak terlalu banyak orang kota besar itu ke kota itu, karena setelah saya tinggal di sana selama 6 tahun gitu ya, jadi 6 tahun ya. udah mulai 6 tahun udah mulai terasa bahwa keunikan sebuah kota kecil mungkin tidak hanya Salatiga ya, kota-kota lain di Indonesia mungkin akan punya potensi yang sama dengan kecenderungan yang ada di tahun-tahun terakhir ini, bahwa kemudian banyak kaum intelektual mungkin ya yang memutuskan untuk pindah ke kota kecil dengan alasan macam-macam ya, mungkin iklim berpikir yang lebih leluasa, waktu yang lebih panjang dan sebagainya. Bukan berarti saya golongan diri jadi kelompok intelektual. Kok ngeles? Tapi kurang lebih seperti itu ceritanya, sehingga kemudian setelah lama tinggal di Salatiga, mulai ketemu orang-orang yang orangnya keren-keren nih, sebenarnya dia profesinya ini dan sebagainya, membawa dampak tertentu di dunianya, tapi kita nggak pernah mendengar itu, kita tidak pernah tahu orang itu sampai
kemudian kita berbicara tentang bidang. Kayak gitulah, Kota Salatiga itu menariknya begitu. Ya, ya, ya. Padahal habis dari Salatiga ke Malang mulai kapan? Masuk Eh, jadi mahasiswa Malang Saya jadi mahasiswa di Malang tuh tahun 90. 90. Tahun 90 karena saya tidak keterima di perguruan tinggi di Bandung dan Jakarta. Oh, ini pilihan Ini kedua. pilihan ketiga. Pilihan Sebenarnya ketiga. ini adalah pilihan ketiga yang menurut saya merupakan keputusan yang sangat tepat. Kalau disuruh ngulang lagi mungkin saya tetap akan Wes. milih ke Malang gitu. Karena ternyata oh iya Malang waktu itu kan kota kecil ya. Ya. Malang tuh kota kecil dan Sekarang juga kecil sih, Mas. ya, Tapi padat. kota kecil yang sangat dewasa. Jadi terus kuliah di Kota Malang. Waktu itu saya angkatan ke-7 ya. Ya, 83 pertama. 83 pertama, saya 90. Saya itu angkatan ke-7 arsitektur yang nyaris hampir tidak ada apa-apa yang menarik untuk dilihat di sini waktu itu. Tapi justru malah menurut saya itu yang apa ya, yang membuat kalau saya berpikir kuliah waktu itu jadi lebih seru karena akhirnya kita punya banyak waktu untuk mengeksplor hal-hal yang mungkin sekarang mahasiswa nggak punya waktu. Yang Gitu. bukan urusan kuliah. Yang bukan urusan kuliah. Karena urusan kuliah itu ya memang udah harus bisa kan. Iya. Urusan kuliah itu udah harus bisa dan yang sekarang justru harus diperdalam justru urusan yang di luar keilmuan. Urusan yang di luar perkuliahan. Nah, mungkin mahasiswa sekarang tidak punya waktu. Gitu ya. Banyak lah, Mas. Banyak waktu. Ya karena dengan masa perkuliahan yang pendek hanya 4,5 tahun, mereka hampir tidak Oh, punya iya. waktu untuk itu. Terus kotanya juga sudah menjadi kota Malang ya dalam hal ini menjadi kota yang kurang lebih sama dengan kota-kota lain sehingga kalau mau menemukan itu jadi kayak bukan tempat yang tepat lagi menurut saya. Jadi saya cukup beruntung mengalami sebuah Malang di era 90-an yang iklimnya sangat jauh berbeda. Ya, iya. Apa yang paling berkesan waktu kuliah, Mas, zaman tahun itu? Apa di perkuliahan atau di kotanya atau ketemu siapa gitu? Yang paling berkesan ya sampai sekarang. Mungkin yang meninggalkan kesan sangat mendalam. Saya kok membayangkan sekarang, dulu saya tuh punya banyak sekali waktu luang ya. Artinya, Anggur. iya benar. Jadi misalnya satu hari itu kita beraktivitas berapa sih? 12 jam ya, 12 jam gitu ya. Paling yang kita pakai untuk kuliah itu mungkin hanya 2-3 jam. Sisanya tuh waktu itu saya dan teman-teman tuh banyak mengeksplor Malang, dolan lah ya, begitu. Dan di Malang itu kan banyak, ya nggak tahu dulu saya tertarik ya, kayak situs-situs peninggalan kan, candi dan sebagainya. Dulu bisa motoran ke mana ngelihat candi dan sebagainya, ke pantai dan sebagainya. Dilan sekali ya. Kan Mas Dilan itu. Dilan sebelum Mas Adil. Itu jadi yang sangat mengesankan adalah sangat banyak waktu luang di kota kecil ini, terus tidak banyak distraksi. Oh. Ya gimana lagi, kita mau ke perpustakaan juga, Mbak mau pinjem buku ya ini dong. Wah, buku ini mahal, dikunci ya. Balik lah. Off the record. Saya sebenarnya. Jadi ya buku nggak ada, terus habis gitu resource lain terbatas. Ya akhirnya terus mencari-cari sendiri ya, cari-cari sendiri. Iya. Paling waktu itu paling jauh ya ke Surabaya, Oh. itu ke Universitas Petra. Oh. Kalau ditanya, kenapa ke Petra? Mau ke perpustakaan Petra, tapi sampai sana ya ada perpustakaan cuma ke depan perpustakaannya aja gitu. Modus. Malah kita duduk-duduk di ini melihat pemandangan. Ya gitulah. Jadi justru malah itu mungkin yang membentuk angkatan saya bahwa akhirnya kami seperti kayak melakukan pencarian sendiri. Ya. Jadi selama kuliah malah dapat bonding juga sama teman-teman akhirnya. Dapat bonding dan dapat suasana kotanya, bagaimana rasanya mencari. Ya. Nah itu yang mungkin kualitas yang sekarang akan sulit ditemukan dengan beban kuliah yang sangat tinggi, mahasiswa yang banyak, kota yang terlalu hektik, kemajuan supply informasi yang terlalu tinggi. Ya. Jadi kesempatan untuk mencari apapun itu jadi berkurang. Ya, rasa mencari. Kayak udah omongan orang tua di atas 50 sih. Ini memprihatinkan. Ya, jadi usia 50 ke atas tuh mulai ngomongnya kayak begini.
Udah sangat deep talk. Kita jangan kesimpulan buat jangan ke situ. Apa kita perlu bantalin Pak? Kemana dulu? Kita udah nyingkirin bantal dia. Mas, yang paling berkesan nih kejadian lucu apa waktu kuliah? Atau jengkel nih apa waktu kuliah dengan kamu? Boleh nanya dong ini. Boleh. Terima kasih Pak Ali. Kok Pak Ali lagi sebenarnya? Nah, soalnya waktu itu ada satu tugas studio 5 mungkin ya yang saya coba membuat market. Waktu itu belum musim loh. Orang tugas tuh membuat market. Paket studi ya. Terus karena bentuk saya sangat organik, saya waktu itu membuat pakai tanah liat ya. Karena pertama kali pegang tanah liat juga. Terus saya bentuk gitu. Terus waktu saya kumpulkan, saya berdiri di mejanya Mbak Lela kan mau ngantri ya, mau Di perpus ya. ya gitu. Terus Pak Ali waktu itu duduk di situ. Terus ngelirik dari saya gitu. Opo kuwi? Gak taek. Itu sebuah komentar yang sangat Organik. sangat mengesankan. Terus saya pikir, oh, siapa loh Pak gitu. Ngelek ora. Jadi apa ya? Kayak lebih bebas ya. Waktu itu kayak jadi lebih bebas. Walaupun Pak Ali itu dikenal sebagai dosen killer waktu itu, tapi kami itu nggak pernah kayak segan untuk kayak menjawab. Walaupun konteksnya Pak Ali akan tetap kencang kan, aja tuh. Tapi kita akan jawab terus. Ya itu akan menjadi kenangan yang tidak pernah lupa sih, tuh, bahwa karya saya studio terakhir sebelum juga saya itu dicap Toyota. Ini nanti dia duduk nggak gitu. Aman ya. Tapi itu literally ya. Maksudnya bukan saya yang sejelek. Kalau bentuknya memang mengasosiasikan pada kotoran manusia memang. Emang tujuannya itu. Enggak tujuannya ya. Karena nggak bisa, susah. Membuat bangunan itu pakai tanah liat tuh susah tahu gunung gitu. Jadinya seperti itu. Saya nggak tahu Pak Ali masih ingat nggak, tapi mungkin nggak, karena memang mungkin banyak sekali komentar-komentar beliau yang cukup membuat mind blowing komen ya gitu. Nah, tapi itu yang saya ingat sih. Jadi selalu menjadi saat-saat yang mengesankan kuliah di sini. Itu sekarang jadi hal yang menyakitkan atau indah? Saya tidak pernah punya kenangan menyakitkan tentang Malang, tentang semuanya indah. Semuanya indah. Oke. Cakep nih. Terus Mas, habis lulus kan, boleh nanya lulusnya tahun berapa? Ini lulus tahun 95. 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi kumlot. Nah, saya nggak kumlot, tapi saya angkatan pertama. Awal-awal. Angkatan pertama di angkatan saya yang studi tugas akhir. Ya, jadi ya pinter. Lumayan lah, IP saya 3, loh. Zaman itu. Kalau udah pasti. Sekarang UPK anak-anak itu selalu 38. 38, 39. Nah, makanya kadang-kadang saya reflect back. Saya pikir kalau IPK arsitek 4 itu kalian pernah nonton film nggak sih di antara jam kuliah? Kalian punya apa gitu? Ya, kayak kalian kuliah tuh ngapain gitu bisa dapat IPK 4 gitu, malah jadi mencurigakan. Ya, kayak ini mungkin anaknya nggak gaul gitu ya. Padahal menurut saya bergaul itu jadi hal yang penting. Baik pada waktu kuliah atau nanti pada saat terjun ke dunia kerja, yang menghidupkan profesi ini itu adalah pergaulan. Gitu. Tidak hanya kehidupan personal, tapi juga kehidupan profesional. Iya, kehidupan personal, kehidupan profesional akan sangat dipengaruhi dengan bagaimana kita mengelola pergaulan kita. Jadi kalau kuliah tidak pernah keluar dari kos-kosan, bekerja tidak pernah keluar dari kantor, ya bukannya tidak bisa survive loh, semua orang sih punya cara survive dengan cara masing-masing, tapi profesi ini membutuhkan pengalaman yang kaya gitu. Jadi menurut saya kekayaan itu hanya bisa diperoleh dari pergaulan bebas. Bebas maksudnya pergaulan yang luas. Pergaulan luas.
95 lulus wisuda ya. 95 lulus, terus wisudanya itu bulan Mei kalau nggak salah. Seiring ya. Ya itu hari yang, karena saya ingat kali itu adalah hari yang sama pada saat itu nikah Ardila, kecelakaan. Jadi itu rame, terus saya waktu hari itu wisuda, jadi saya selalu ingat itu bulan Mei. Tuh, Masih ingat tanggal lagunya 5. juga? Masih ya? Itu habis ini ya? Tiba-tiba jadi podcast musik. Saya bulan Mei. Habis 95 terus mana tuh Mas? Terus saya seperti Kerja di. seperti layaknya lulusan baru Engkau sarjana. ngeprint apa namanya? Portfolio, Ijazah. membuat portfolio, mengurus surat keterangan Lulus. bukan surat keterangan berkelakuan baik. SKCK kalau sekarang. Surat keterangan berkelakuan baik dan sebagainya, terus mulai mengirimkan lamaran-lamaran yang kita lihat di koran. Lihat koran. Jadi tahu apa yang namanya koran? Isinya koran. Kita melihat Itu loh bungkusnya weci. kita melihat iklan di koran adik-adik, kita lihat iklan di koran itu ada yang namanya iklan baris. Nah itu banyak sekali lowongan untuk arsitek. Nah dikirimlah semua di fotokopi ya, bukan dikirim, fotokopi dikirim kan email pakai perangko, dikirim pakai perangko, terus tinggal menunggu panggilannya juga pakai surat. Nah seru kan, Amplop gede. Amplop coklat. terus dikirim. Kita benar-benar tua ya, kayak membicarakan relik hal-hal yang sudah Ini sudah. fossilize. Ini sekitar abad ke-7. Terus yang pertama menjawab lamaran saya itu ada sebuah kantor developer besar di Surabaya. Surabaya. Saya diundang interview ke sana. Terus ada satu lagi di Bandung, satu lagi di Jakarta. Nah, yang saya datangin pertama itu yang di Surabaya. Saya datang, saya ingat saya naik bis, terus habis interviewnya enak sebenarnya karena kantornya ber-AC kan, ber-AC. Terus waktu setelah interview ya nanti kami hubungi lebih lanjut ya. Template sekali. Ya. Terus saya nunggu di pinggir jalan. Mau naik bis harus nunggu angkot kan, panas, debu. Terus habis gitu angkot datang penuh dan sebagainya. Pak, hidup kayak susah banget gitu ya. Kayak Surabaya panas, hidup susah. Terus apa namanya? Nggak suka gitu kayak iklimnya ini kayak bukan iklim kerja. Ini kayak Nggak gua banget. nggak gua banget sih gitu. Kayak iklim kehidupan ini apa namanya di pesisir gitu kayak. Mungkin ini bukan buat saya. Padahal kalau saya membayangkan ya, kalau saya mengambil kesempatan itu, jalan ceritanya bisa beda lagi. Tapi nggak tahu ya. Kadang-kadang saya juga pikir, nek dhisik gue tak cukup, Nanti apa? aku jadi apa? Tapi akhirnya saya memutuskan tidak mengambil itu. Mereka memanggil lagi, saya bilang, oh saya udah betul kerja, padahal belum. Waktu itu saya mencoba ke Bandung. Saya di interview di sebuah kantor yang cukup besar. Developer juga. Konsultan. Kantor yang cukup besar. Kantornya bagus, hawanya dingin. Waktu saya datang ke sana, kantor itu ada kabut-kabut ya. Bandung waktu itu masih berkabut gitu ya. Saya waktu itu udah berpikir disit gitu. Ini kantor saya. Terus sampai pada tahap menawarkan gaji. Oke. Baru waktu itu this is not it. Ternyata ya sampai sekarang mungkin masih sama ya. Bekerja di konsultan itu memang sebuah permulaan yang memang harus dilalui oleh banyak arsitek. Tapi waktu saya berpikir terbalik. Saya pikir saya lulus kuliah dengan gaji seperti itu ya mungkin akan menyenangkan, pekerjaan akan menyenangkan, kantor akan menyenangkan. Tapi terus berapa lama waktu yang saya perlukan untuk kemudian saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Ada saya memutuskan mungkin saya jangan bekerja di konsultan dulu. Dan waktu itu mungkin sekarang juga yang bersedia memberi remunerasi tinggi kan biasanya industri, industri. Akhirnya kemudian saya memilih untuk bekerja di sebuah developer di Jakarta. Gajinya lumayan waktu itu dan saya pikir saya harus ambil ini dulu. Saya memberi waktu itu umur saya 25. Ya, jadi saya memberi waktu 10 tahun untuk mengumpulkan apapun yang perlu dikumpulkan ya. Uang, ilmu dan sebagainya. Itu direncanakan by design. 10 tahun, bro. Saya itu sok-sokan by design sebenarnya. Karena angka keramat saya itu kan 25. Dan 5 itu selalu menarik
membuat perencanaan. Dan saya kan juga produknya Pak Harto ya, Repelita gitu. Oh, Jadi- udah punya presiden ya maksudnya 5 tahun harus ada Iya. Dulu pokoknya saya pikir saya punya waktu 10 tahun. buat repelita. Kan 2 Repelita. Walaupun presidennya masih sama. Untuk mengumpulkan apapun itu sebelum saya melangkah ke dunia berikutnya. Jadi beneran 10 tahun saya bekerja di developer, saya bekerja di industri arsitektur gitu ya. Dan melihat banyak hal, belajar banyak hal. Kemudian baru umur 35 saya memutuskan untuk udah bisa nih jadi konsultan, mengejar apa yang mungkin tidak kita dapat pada saat menjadi developer. Padahal aku juga nggak tahu juga sih apa yang akan kita dapat di sana yang kita tidak dapat di sini ya. Tapi udah coba aja. Karena salah satu repelita saya ya itu kan kayak setiap 5 tahun tuh harus ada sesuatu yang baru yang membuat 5 tahun ada ya. membuat kita lebih bersemangat, membuat kita lebih senang menjalani hidup dan profesi gitu. Jadi ya udah umur 35, tepat 10 tahun kemudian saya mendirikan Abode. Nah, itu. Udah yang ke Singapura. Itu termasuk saya golongan ke dalam industri. Oh. Jadi yang 10 tahun itu. Geser Singapura tahun berapa? Tahun 97. 97. Itu di repelita berapa? Nah, itu di tengah-tengah repelita pertama. Oh. Nah, semangatnya masih main. Masih saya masih punya 7 tahun nih buat Itu di bermain-main. tahun ketiga. Iya. Geser Singapura. Geser Singapura. Dan Itu berarti di industri dia develop. bukan, sebenarnya dia konsultan, tapi dia banyak bekerja di development. Dan karena ya kita semua tahu ya bahwa di Singapura itu semuanya dihitung gitu ya. Jadi yang saya pelajari justru itu. Otaknya otak sempoa. Ya, kayak rasionalitas Ya. arsitektur gitu. Makanya saya selalu menggolongkan itu ke dalam industri. Karena di situ saya belajar rasional dulu. Ya ini memang kebalik ya. Orang biasanya memulai dengan apa namanya intuisi baru ke rasionalitas. Saya balik dulu, saya rasionalnya dulu saya Kiri dulu. saya pelajari, walaupun susah sekali buat saya yang otaknya kanan. Tapi mau nggak mau saya pelajari sebelum kemudian itu tadi 35 terjun menjadi konsultan, mendirikan sendiri. Nah ini udah saatnya membalance itu tadi kan. Di umur berapa itu Abodai terbentuk? Itu 35 tahun 2006. 2006. Sehingga tahun depan tanggal 4 Februari kami akan berulang tahun yang ke-20. Yeay. Gitu. 20 tahun. 20 tahun. Itu ketemunya di Singapura ya bertiga. Lalu 20 tahun. Ketemu di sana. Ketemu di Singapura. Ketemunya waktu main tenis. Oh, beda kantor. Tadinya beda kantor. Terus akhirnya kami berkumpul di kantor yang sama. Terus ya itulah singkat cerita mendirikan itu sampai sekarang menginjak tahun yang ke Abodai 20 tahun di 2020. 2026. Ya, tahun depan 2020 tahun. Oke. Gitu. Dari Singapura terus balik ke Jakarta ya? Abodai Jakarta ya? Nah, sebenarnya pada saat saya pulang kembali ke Indonesia, saya sudah berpikir untuk tinggal di kota kecil. Jadi waktu itu tahun 2005 ya. 2005 saya sudah memutuskan untuk saya nggak mau tinggal di Jakarta. Saya mungkin akan tinggal di Malang. Waktu itu sempat berpikir Malang, ataukah di Jogja, itu sempat terpikir. Tapi belum terpikir Salatiga. Nah, terus almarhum ayah saya bilang, waktu itu kan infrastruktur belum seperti sekarang. Waktu itu beliau pesan cuma satu. Kayaknya belum bisa deh sekarang untuk kamu tinggal di kota kecil. Jadi kamu harus menaklukkan kota besar dulu, baru nanti yang kecil-kecil akan manut gitu, istilahnya gitu kan. Ngobrol sama bapak ya? Saya tuh jarang ngobrol sama bapak saya karena bapak saya pendiam. Tapi nggak tahu, kenapa out of the blue tiba-tiba beliau bicara gitu. Mungkin karena mendengar kasak kusuk dari ibu saya, gitu, anakmu gitu. Katanya malah gini, yuk coba jadi opo gitu kan. Nah, terus saya dinasihatin itu. Opsinya dua. Apakah saya tetap stay di Singapura karena waktu itu di sana sudah cukup mapan, atau kalau pulang sebaiknya tinggal dulu di kota besar, ya kan? Akhirnya ya udahlah. Itu waktu itu usia saya berapa ya? 35 tahun saya nggak pernah dengerin ayah saya
sekali-sekali lah saya dengerin ya saya. Jadi udah terus ya pasti. akhirnya membentuk Abode di Jakarta. Oke, Jakarta. Iya. Ya udah, memang ya sekejam-kejamnya Ibu Tiri itu Ibu Tiri itu memang senang memberi uang ya, memberi uang ya, karena waktu itu ya, terutama sebelum tahun 2015 saya rasa Jakarta masih menjadi magnet ya. Jadi ada Jakarta, ada Bandung, Surabaya, Bali itu Big konstelasi city ya. Big city konstelasi life. dunia arsitektur Indonesia di situ. Dan duitnya di situ. Dan duitnya di situ, proyeknya di situ, orang-orang kota kecil mencari arsitek juga di kota besar gitu. Jadi saya akhirnya ya harus. Nah, saya tuh menganggapnya waktu itu kayak mulai dari nol lagi. Jadi di umur 35 tahun mulai dari nol lagi. Itu tuh sangat apa ya, kayak adrenalinnya itu sangat terpacu gitu loh, kayak tiba-tiba kasnya habis, mau menggaji orang, duitnya habis, dan terus kita harus cari proyek dan sebagainya. Nah, setelah looking back, hal-hal seperti itu kayaknya harus dilakukan orang sepanjang hidupnya sih. Kalau enggak kayak boring nggak sih, kayak hidup kita tiba-tiba kayak mapan gitu. Tentu kita harus sudah punya plan B ya. Plan B itu artinya waktu itu saya membuat Abode, saya sudah punya cadangan sebenarnya. Tapi ini tetap saya anggap sebagai sesuatu yang baru, yang baru yang harus kita perjuangkan supaya dia bisa hidup gitu kan. Nah itu. Dan Jakarta akhirnya rata. Berarti udah dikuasai. Belum sih sebenarnya. Tapi terus kemudian ingatan untuk tinggal di kota kecil tuh semakin memanggil-manggil, sehingga terus saya ingat tuh 2015 tuh sebenarnya Abode baru 10 tahun ya. 10 tahun tuh saya udah berpikir Kan sudah replita kedua. nah kan selalu dipas-pasin. Terus 2015 Asa saya salah pikir, ya akhirnya mulai ya mau kemana. Dan waktu itu infrastruktur sudah sangat baik ya, apa internet, terus komunikasi dan sebagainya. Jadi saya mencoba beberapa kota. Ada beberapa kandidat. Ya. Salatiga bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Itu doang itu satu. Ya. Saya mencoba beberapa kandidat kota. Saya bukan tinggal ya. Saya pulang pergi ke kota itu kayak mencoba mencari. Ya, mencoba mencari ini kota ini rasanya apa sih, kota itu rasanya apa dan sebagainya. Waktu itu malah belum berpikir Salatiga mungkin jadi bukan prioritas ya, kayak masih di bawah Paci gitu. Terus tiba-tiba lewat Salatiga. Oh iya ya, dulu tinggal di sini, dan waktu itu tiba-tiba saya ngeliat ini kota kok keren ya gitu. Apa yang bikin dianggap keren itu apanya? Nggak tahu ya. Kayak tiba-tiba resonate kita. Iya, kayak Highlander tiba-tiba. Kayak saya pikir saya punya akar di sini gitu. Saya tuh punya akar di sini, dan dengan akar itu saya bisa dengan mudah tinggal di sini. Saya nggak perlu kayak mulai dari nol besar lagi kan. Jadi saya bisa tinggal di sana, dan saya mungkin bisa kayak sedikit fast forward untuk bisa membuat sesuatu. Nggak muluk-muluk sih, kayak orang berpikir saya ke Salatiga untuk memajukan kota, nggak pernah kepikir begitu. Saya orangnya sangat egois. Nggak pengen jadi wali kota. Nah, jadi jangan khawatir. Bukan ancaman ya? Bukan ancaman. Saya tidak akan pernah masuk ke politik. Saya tidak akan pernah masuk menjadi apapun itu, karena hanya pengen pulang. Hanya pengen pulang, karena saya orang yang sangat soliter dan egois. Sebenarnya itu motifnya hanya itu. Soliter, egois, sehingga tinggal di kota kecil tuh sebuah jawaban untuk saya menjadi diri saya sendiri, gitu kan. Ya udah, akhirnya memutuskan untuk tinggal full itu tahun 2020 kan, Repelita lagi. Jadi 2020 itu pas umur saya 50, itu saya akhirnya full tinggal di Salatiga. Kantor tetap ada di Jakarta tapi saya ranik dari Salatiga, dan saya mulai mencari kesempatan baru di kota kecil ini. Dan ada hotel yang viral itu, ya, yang 2,5 meter di depan itu. Nah, ya itu juga salah satu inilah program 5 tahunan lah. Apa yang menarik ya untuk dilakukan di Repelita kesekian. Jadi hotel itu. Dan kita nggak bahas 2,5 meternya atau itu room yang sudah sangat viral itu. Semua orang udah tahu, Mas.
Orang udah tahu. Kalau belum tahu siapa? Nanti minta vouchernya lu di situ. Oke, Mas. Jadi akhirnya sampai sekarang di Salatiga. Sekarang ya, sekarang sudah. Tapi tetap ada yang orang-orang yang masih curiga. Jadi gini, ini kan tahun kelimanya mungkin masih akan tamat beberapa kali lagi nih. Yakin? Jangan-jangan Yakin ini kota terakhir. Terus saya bilang, ya nggak tahu ya, saya nggak akan pernah berkata tidak untuk pindah ke tempat lain karena you selalu akan, never know tomorrow. iya, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi karena saya selalu berpikir, tadi kita sudah ngobrol ya sedikit. Apa Di sih? backstage. Ya di backstage, rasan-rasan backstage. Apa sih sebenarnya yang membuat kemudian kita tinggal di tempat yang bukan epicentrumnya industri itu menarik ya? Karena kemudian itu tadi begitu tinggal di Salatiga saya bisa melihat dunia ini, apa profesi kita ya arsitektur dari jarak yang lebih jauh, Dari jarak lebih yang luas, dari jarak yang cukup untuk membuat kita komennya tidak menyakiti orang. Kita bisa membuat sesuatu yang kepengennya memperbaiki itu sedikit gitu ya, tanpa harus itu tadi tanpa harus terlibat di dalamnya setiap hari. Dan karena kita jaraknya lebih jauh, ruangan kita bisa lebih luas, kita punya waktu yang lebih lama untuk berpikir. Dan itu alasannya kenapa kemudian nggak boleh bilang nggak akan pindah lagi deh. Karena siapa tahu ini terus sudah selesai periode Salatiga, terus tiba-tiba ini ada tempat menarik lagi gitu ya, pindah ke sana dan kita akan bisa melihat lagi dari jauh. Itu sih. Mas, ini kan kita di tempat yang karyanya dengan. Ini di auditorium UP. Orang bilangnya gedung merah. Gedung merah. Ini gimana sih rasanya bisa pulang kembali ke kampus dan berkarya di kampus? Sebenarnya Rasanya piye? ini cerita ringan aja ya. Sebenarnya aku warna kesukaan saya tuh merah. Merah. Tapi selama saya menjadi konsultan sampai tahun 2020 itu, saya selalu gagal membuat klien saya mewarnai bangunannya dengan warna merah. Pernah hampir berhasil, terus kemudian merahnya dikurangin sehingga merah akan selalu keluar menjadi aksen. Sehingga kemudian yang lucu adalah bahwa proyek ini dan itu Rooms di Salatiga itu dibuat di saat yang bersamaan. Jadi di saat yang bersamaan, terus saya tuh berpikir bahwa kadang-kadang ya kita harus walk the talk ya. Itu Rooms sebagai bangunan yang saya miliki sendiri, kenapa nggak dibuat warna merah? Terus di saat yang bersamaan ini waktu itu kami berbicara konteksnya tentang Majapahit, tentang bangunan, kenapa nggak merah sekalian? Merah kota gitu kan. Sehingga akhirnya ya itu sih cerita ringannya sebenarnya Dan keturutan. dan keturutan. Karena kebetulan kedua proyek ini saya dituruti. Terima kasih yang sudah menuruti keinginan saya berwarna merah. Tapi ya itu ya mungkin kalau dibilang berapa persen gitu ya kepuasannya gitu ya mungkin masih jauh. Memang itu kebiasaan saya tidak pernah terlalu menyukai karya-karya saya yang sudah jadi. Karena saya selalu melihat flaw. Saya selalu melihat kekurangan dan sebagainya. Sehingga kalau Jadi punya ruang tumbuh gitu. kalau akhirnya ditanya, sering nggak berkunjung ke bangunan yang dibuat sendiri? Saya bilang, ya mungkin yang paling sering hanya rumah saya. Karena kalau nggak tahu saya harus pulang ke rumah. Itu tempat tinggal. Nah, tempat tinggal gitu. Kesini juga nggak sering. Di sini nggak sering. Di sini sering tuh kadang-kadang saya malah milih untuk nggak lewat sini gitu kayak lewat tempat lain aja. Itu Rooms juga demikian ya. Mungkin terakhir saya naik ke lantai atas itu udah mungkin 4 bulan yang lalu gitu ya. Kayak saya tuh berusaha kayak yang sudah biarlah berlalu. Kita harus jadi arsitek harus gampang move on kan. Iya. Karena kan kita kayak selalu ingat harusnya tuh begini, harusnya begitu. Sama di bangunan ini di memori yang lain. Banyak hal-hal yang bukan kesalahan ya, banyak hal-hal yang tidak tepat, baik dari desain, baik dari pekerjaan dan sebagainya. Dan saya tuh memilih untuk ya udahlah kita move on ke hal berikutnya, mencoba lebih baik. Saya nggak tahu sih akan lebih baik atau malah memperbanyak hal buruk, gitu. Tapi ya itu yang saya lakukan gitu. Jadi kalau saya dibilang jarang ke bangunan ini ya memang jarang.
Ini mungkin yang pertama kali setelah berapa bulan ya. Oh ya. Nah, Kalau ini naik ke lantai ini, ya, apalagi oke. nunggu-nunggu Orang itu nunggu-nunggu terus ngeliat ini aduh prihatin dengan gini gitu ya. Kadang-kadang membuat saya tuh agak-agak nyesek gitu ya. Ya yang tahu cuma saya sebenarnya kan, yang tahu cuma saya. Kayak contoh, ini dulu desainnya nggak begini, tapi yang tahu cuma saya. Orang lain mungkin juga nggak melihat. Tuh, jadi ya sudahlah. Akhirnya terus ya profesi ini membuat saya mudah untuk move on, mengharuskan diri. mengharuskan. Sempat viral loh Mas kemarin ada yang japri nggak viral? Ya, saya pengen kenalan itu sama supirnya itu loh. Oh, supir maju kok bisa nyebur ya. Kalau mundur saya masih maklum. Kalau maju itu ya Jadi viral. Ya, jadi nggak apa-apa lah. Nah, walaupun yang ngetek-ngetek saya skip semua. Ya, Mas, ini terakhir nih Mas. Ya. Ada satu fenomena nih. Ya. Ini di teman-teman mahasiswa kita, adik-adik kita lah. Ya. Yang jadi isu besar ini mental health, anxiety, depresi, dan itu sudah disurvei. Ya. Ini hasil survei terakhir. Ini beberapa yang severe case Ya. itu banyak. Ya. Anak-anak sekarang bilangnya mereka bangga ya kalau mereka punya disorder. Kayak itu tuh sesuatu yang kayak harus gitu. Pak, mohon maaf, tapi nanti kalau saya bekerja di sini, saya punya A, B, C disorder gitu. Itu kayak sesuatu yang kayak mereka berpikir orang harus tahu dan mereka merasa itu sesuatu yang kayak kekinian sekali. Iya nggak sih? Saya tuh Ada yang bilang gitu ke saya tuh membacanya seperti itu bahwa having disorder itu sesuatu yang kekinian gitu loh. itu kan salah ya sebenarnya. tapi kalau memang dia memang punya disorder itu dan dia sampaikan kan boleh juga. Boleh, tapi kemudian tidak dalam konteks bahwa itu adalah sebuah prestasi gitu. Menurut saya bukan gitu. Nah, yang saya lihat kayak mereka berpikir kalau mereka tidak punya disorder itu mereka bukan orang zaman sekarang. Ya, itu kan yang salah kan itu ya, sebenarnya ya. Apa masukan untuk teman-teman? Apa zaman dulu nggak ada? Ya, dia saya nggak stres. Enggak, saya nggak pernah. Ya, mungkin cuma financial disorder gitu. Ya. Uang saku telat. Itu bisa bikin stres kan? Iya. Sama-sama stres sebenarnya. Dulu kos-kosan saya depannya ada warung, jadi saya gampang buat utang kalau makan. Apa saran Itu untuk tadi, maksud saya, ayolah, main lah kayak apa? Kota ini tuh menarik ya, Indonesia lah, Indonesia, Jawa Timur, Malang tuh kota yang menarik. duniamu ini menarik. Main lah. Kalau perlu cuti kuliah buat main lah gitu. Karena kan sekarang tuh tiket semua murah. Kalian bisa kerja. Explore lah. Kalian tuh bisa kerja sambilan. Kalian bisa naik pesawat sekarang kemana-mana. Main, lihat konser, lihat film. Kalau nggak sempat main, lihat film lah. Film itu membuka jendela mata kita. Saya tuh penggemar film ya. Sufi. Suka nonton film. Terus habis gitu tugas akhir saya juga idenya dari lagunya Sting. Kayak gitu. Jadi sekarang nggak tahu ya, saya udah nggak lama tidak melihat tugas akhirnya adik-adik kita, tapi saya pikir itu kayak harus ada dosen yang kayak mengajak, yuk kita nonton film bareng kayak gitu. Itu menurut saya sesuatu yang bisa diharapkan menanggulangi masalah bermacam-macam disorder itu tadi ya. Ya kan keseimbangan. Prinsipnya kan sebenarnya jangan-jangan hidupnya kita ini sekarang sudah tidak balance. Terus attention span kita udah terlalu pendek karena kita kan terbiasa melihat screen dan sebagainya. Jadi harus membalance itu semua. Saya tahu itu nggak mudah ya. Karena kita tuh beruntung loh. Kita tuh hidup mengalami dua zaman dari prehistorik itu tadi, ya. Pakai surat dan sebagainya sampai zaman sekarang. Mungkin anak-anak zaman sekarang tuh mereka tidak mengalami yang prehistorik sehingga mereka tidak bisa membandingkan, ya kan? Nah, itu tadi kuncinya kalau mau membandingkan ya ambil jarak dari apa yang pengen kita perbaiki, ambil jarak dari apa yang sering kita lakukan, pindah ke perguruan tinggi lain mungkin. Ya, ambil cuti, waktu liburan manfaatkan kan. Ambil cuti, koreksi. Mau aku disereni dong. Liburan manfaatkan, gitu loh. Untuk membangun jarak dan bisa jadi lebih objektif ya. Siap. Mas, ini yang penutup nih. Ya.
Ini kita hari besok. Ya, Ini ada Musyawarah Nasional Ikatan Alumni. ya, Nah, ini tempat kumpul teman-teman. ya, Ya, kemudian ada seminar nasional juga. ya. Ada nggak yang pengen disampaikan ke teman-teman sebagai kata penutup? Besok pada ngumpul soalnya. Biasanya sebenarnya pertama kali saya datang. Iya loh, beneran loh. Susah nih datengin orangnya. Nggak ada sih. Ya, ini aja. Apa namanya? Mengumpulkan alumni itu kan susah ya. Terus membuat alumni bekerja sama udah lebih susah lagi gitu ya. Ya, memang mungkin kita memang usianya belum setua perguruan tinggi lain yang ikatan alumni mungkin sudah bisa Settle. settle, bisa punya power kan pengennya begitu kan ya, supaya kita bisa membantu adik-adik kita yang apalagi yang disorder tadi gitu ya. Nah, saya tuh kalau diminta pesannya apa ya? Ya itu tadi sih bahwa sebenarnya banyak sekali spektrum ya di profesi apapun itu yang perlu diperhatikan. Nah, dan memperhatikan itu memang harus ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Susah ya kalau hanya menjadi policy maker gitu ya. Ya jadi ya itu kalau boleh dibilang pesan. Ya saya tahu itu susah karena kan pengurus IKK semua orang sibuk juga. Makanya saya juga bertanya-tanya, kalau Anda semua sudah sibuk, kenapa pengen jadi pengurus gitu ya? Yang mengurus harusnya orang-orang yang punya akar di profesi dan sebagainya. Kalau punya akar profesi sibuk dong, Mas. Ya, tapi kan mereka masih punya pemahaman terhadap apa yang terjadi di dunia sesungguhnya. Oh, dengan menjadi pengurus IKK ini bukan lompatan ke dunia politik kan? Ya udahlah, diserahkan aja kepada yang punya akar di dunia profesi. Loh, ini kok malah jadi ini kayak Jadi mendukung sesuatu. mendukung terus. Ya. Enggak deh. Jadi Saya itu sangat menghargai teman-teman saya yang jadi pengurus, saya sangat hargai karena saya tidak pernah bisa berada di sisi mereka gitu. Saya tuh bukan orang yang suka berorganisasi dari dulu dan sebagainya. Jadi saya sangat berterima kasih teman-teman yang dengan sekuat tenaga susah payah kayak ayo ikut. dan berhasil loh. Berhasil datang loh ini. Tidak. Jadi nggak boleh komplain. Tadi itu bukan komplain ya. Tadi bukan komplain. Tadi hanya semacam ini aja. Berkata dengan soft spoken. Oke. Mas Ari Indra Terima kasih Mas Fajar. Luar biasa sekali. Teman-teman, IKK ini teras rumah ke-10. Ya. Kita masih akan bertemu dengan banyak orang, banyak alumni. Yang jelas kita akan kulik-kulik. Ya, boleh dua kali. Loh, kalau di request nanti tolong di request ya, dicatat tadi di komentar ya. Lagi seri 2 kayak gitu ya. Kita belum kulik karya-karyanya gitu kan. Aduh, ya boleh ya. Saya tunggu undangan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Mas Ari, sukses Terima selalu. kasih semua. Ya. Terima kasih, sampai jumpa, teman-teman. Sampai jumpa.